Oke, 1, 2, 3. Ini Yogyakarta. Dari awal berdua, bro, ini project bagus. Memang saat ini kondisinya kayaknya susah karena banyak yang kena project-project bodong ya. Jadi saya bilang nggak apa-apa, kita try terus, ya. Datang lagi masalah yang kedua, raksasa waktu kita lagi mulai roadshow. Corona, ya. Waktu corona itu saya udah benar-benar down. Sebenarnya sempat down lah ya. Cuman saya tanya lagi ke Bastian, ini kondisi kayak gini kamu siap nggak? Siap mati nggak kan saya gitu, ya? Karena apa? Kan berita di mana-mana nggak boleh ini ya. Udah waktu itu kan udah kayaknya virus paling mengerikan ya. Saya ngomong Bastian, Bastian fight lah. Bastian juga orangnya nekat kan. Udah, gas aja gas. Ya udah kita gas, keliling-keliling. Lockdown di mana-mana kita masih bisa nyusup kemana-mana pokoknya. Pakai jalan darat. Ya, dari situ kita terus berusaha mungkin sekitar 5-6 bulan lah ya corona itu ya. Nggak ada satupun leader saya yang berani keluar. Jadi kita kerjasama lah. Mereka yang suruh saya kemana, saya kemana. Mereka suruh saya kemana, pokoknya saya daratnya, mereka kasih saya signal aja gitu loh. Ya, jadi benar-benar harus kerjasama juga ya. Nah, dari situ sampai di satu titik, mungkin sekitar waktu corona orang udah mulai gerah ya di rumah ya. Muncullah orang-orang yang mengcopy cara saya. Jadi mereka fight keluar satu persatu keluar sampai sekarang, ya. Jadi kalau mau ditanya, saya waktu masuk VD, saya pakai uang terakhir di rekening istri saya cuma sisain dia 5 juta rupiah. Saya punya 2 anak, yang satu masih balita, saya tulang punggung keluarga, ada babysitter 1, ada driver 1, harus hidupin mertua, harus hidupin orang tua saya. Cuman waktu itu saya berpikir, kalau saya nggak ambil peluang ini, akan ada 1 orang yang ambil. Jadi saya memutuskan minta izin sama istri, pinjam 15 juta ini dengan janji 1 bulan saya kembalikan. Dan saya berhasil kembalikan 1 bulan, masih ada nyisa lagi. Ya, jadi kalau mau ditanya perjuangan saya berat nggak? Berat. Bulan pertama itu paling berat, karena saya takut. Ya kalau saya gagal, semua itu akan hancur. Ya, jadi saya fight mati-matian. Kenapa? Orang kadang bilang saya ini, kamu kayak orang gila, dari ini nggak pulang berbulan-bulan. Ada mimpi yang saya mau kejar di sini. Karena menurut saya ini project real. Selama ini saya nemu network itu nggak ada yang benar. Ya, begitu ada project bagus datang, ngomongnya bagus-bagus di belakang, tapi dari awal dia datang, yang dia lakukan crowdfunding. Sedangkan VD ini berbeda kalau menurut saya, ya. Dia sudah bangun bisnisnya duluan 2 tahun, baru mencari komunitas. Dan komunitas ini pun bukan karena dia mau uang kita, karena pesan Matthew dari awal ke saya bukan mau uang. Yang saya butuh orang, database. Karena database inilah yang bisa bikin startup dia berkembang, ya. Jadi selama ini saya berjuang, tadi mungkin sudah lihat ya pendapatan saya sampai hari ini ya. Itu real, saya mulai dari sehari $10 juga, sama. Ya, cuman saya selalu pengen belajar, saya selalu mau lebih maju dari orang. Jadi ada pertanyaan saya tanya, sampai akhirnya sekarang ini hampir semua pertanyaan saya pasti bisa jawab. Itu. Jadi kita kalau mau jualan, kita minimal harus benar-benar kuasai materinya. Jangan coba-coba cuma jualan ke orang, kamu invest nih, pokoknya kamu 1.000 dapat 3.000 lah, gitu loh. Ya, jangan seperti itu. Lebih bagus kita capek edukasi dia seminggu sebulan, begitu dia ngerti, dia bukan hanya akan ikut kamu, tapi akan mengembangkan lagi, ya. Jadi mungkin kalau misalnya kita ngomong resiko, ya. Pasti kalian bertanya, ada nggak risikonya di sini? Pasti ada. Saya pun sama, waktu di awal itu saya dihadapkan dengan
pemikiran seperti itu. Resiko kalau sampai saya gagal, bagaimana uang ini? Benar ya? Semua pasti begitu, ya. Tapi di hati saya berpikir, kalau peluang berhasilnya sudah 80%, resikonya 20%, saya pasti ambil. Ya. Kenapa? Karena kita berdagang aja, resikonya 50-50. Benar nggak? Berdagang sebenarnya lebih parah. Modal besar, harus maintain pegawai, maintain ini, maintain itu, ini itu. Break even point-nya juga lama, benar nggak? Kerja pagi pulang pagi, ya. Jadi menurut saya kalau 80% berhasil, pasti ada peluang berhasil, saya pasti ambil. Kenapa saya bilang 80%? Karena sudah ada bos pinter yang bikin project ini. Dia punya teknologi bagus, terutama teknologi dia ini pionir. Pionir itu yang pertama ya. Kita tahu biasanya yang pertama kebanyakan berhasil. Ya. Amazon.com, e-commerce pertama, kita lihat sebesar apa dia sekarang. Gojek, transportasi yang pertama, kita lihat sebesar apa dia sekarang. Traveloka, besar nggak? Rata-rata yang pertama itu pasti berhasil. Ya, bukan bilang pengikutnya nggak berhasil, mungkin bisa berhasil, tapi nggak akan sebesar yang pertama. Ya, jadi menurut saya, oke. Resiko 20%, tapi resiko ini saya pun bisa tutup dengan cara saya fight mati-matian buat company, buat manajemen. Itu dengan cara apa? Dengan cara menyuarakan VD setiap hari. Jadi resiko 20% ini di tangan kita. Ya. Di VD ini saya punya target. Kita tahu startup ya, startup itu nyawanya cuma satu, komunitas, nggak ada yang lain. Bener nggak? Setuju nggak semua? Ya, yang membesarkan Gojek di Indonesia siapa? Komunitas. Yang membesarkan OVO siapa? Ya, jadi semua startup itu yang membesarkan komunitas. Tapi kita gedein Gojek, kita gedein OVO, dapat apa kita? Cuma dapat fasilitas. Sekarang ada satu startup yang menawarkan kita, ayo bantu saya besarkan, saya kasih kalian hidup enak. Mau nggak kita? Mau. Ya, jadi saya di sini mengedukasi ini, saya tidak, kalian mau taruh $50 boleh, $200 boleh, $1000 boleh, tidak ada paksaan. Yang saya pengen seluruh penduduk Indonesia punya aplikasi itu. Ya, bukan masalah jumlah uangnya. Kalau uang kita sendiri yang menentukan kita mau kejar apa enggak. Saya punya dua pilihan waktu awal saya taruh uang itu 15 juta. Saya mau duduk diam aja menikmati $10 sehari, atau saya mau fight di market. Saya pilih yang fight. Ya, akhirnya perjuangan saya tidak sia-sia sampai hari ini. Walaupun pendapatan saya sudah besar sekarang, saya tidak akan berhenti sampai saya benar-benar bisa bawa VD ini IPO. Mungkin kelihatannya mustahil, ya, tapi pasti bisa. Ya, kalau kita seluruhnya kompak, pasti bisa. Alibaba punya Jack Ma 1 orang plus 16 orang yang nggak ngerti apa-apa bisa besarin Alibaba sampai sebesar itu. Ya, sama seperti Nadiem Makarim, dia hanya sendirian di awal. Yang membesarkan itu kita semua. Jadi kalau misalnya kalian yang sudah member ya, terutama ya, kalian pengen perusahaan ini terus bertahan, ayo kita sosialisasikan. Urusan orang bergabung nggak bergabung itu urusan belakangan. Yang penting orang tahu VD dulu, ya. Karena semakin banyak kita menyuarakan VD di mana-mana, orang yang awalnya nggak niat bergabung pasti akan bergabung. Saya sudah mengalami yang seperti itu. Saya dari awal OVO keluar, saya tidak pernah mau pakai. Karena menurut saya ribet. Lebih bagus pakai uang cash, kasih kembalian, selesai. Tapi lama-lama saya lihat makin banyak yang pakai. Kok saya nggak pakai sendiri jadi kayak ketinggalan gitu. Akhirnya saya download, bener nggak?
Itu tujuan kita sebenarnya. Yang penting kita menyuarakan VD online, offline, apa segala macamnya, ya. Jadi kita punya target di sini. Kalau kita mau lihat VD bisa ada kerjasama dengan Gojek, Grab, mungkin Traveloka, Facebook dan lain-lain. Kita harus kembangkan terus komunitas kita. Ada level tertentu, misalnya VD sudah punya 50 juta member, ya. Menurut kalian setelah dia punya 50 juta member, dia mau bergabung dengan Gojek, Gojek nolak apa terima? Pasti terima. Itu sudah dilakukan OVO, ya. Dari awal OVO keluar, kita ada lihat nggak dia di Gojek? Nggak ada. Begitu membernya sudah banyak, sekarang kita lihat di Gojek, Grab, semua ada yang namanya OVO, benar nggak? Karena dia sudah bawa pasukan yang banyak. Dia tinggal datang ke Gojek, di belakang saya ada 90 juta penduduk Indonesia. Ayo kita kerjasama, benar nggak? Nah itu tujuan kita di VD, ya. Jadi bukan masalah uang. Kalau uang sudah berkali-kali saya bawa investor besar, ketemu Matthew, ditolak 3 kali. Yang pertama investor Bali 50 miliar, bulan apa waktu itu Bastian? Yang mau masukin 50 miliar itu? Awal-awal, bayangan, ya. Belum berkembang, ada yang mau titip 50 miliar ke Matthew Lin, ditolak. Kemarin waktu acara Bali, satu lagi investor Ibu Hajasri, kalau yang ke Bali yang lihat naik panggung ya, sehari sebelum acara dia Zoom private sama Matthew, mau menaruh 25 miliar, ditolak. Dan yang terakhir, Koperasi NTT mau taruh 15 miliar, ditolak. Ya, saya belum pernah nemu bos yang nolak duit. Cuman penjelasan dia logis, saya bukan mau uang, yang saya butuhkan orang. Ya, saya nggak mau ada satu orang yang pegang koin saya banyak menjadi penguasa. Ya, dia butuh orang yang banyak. 50 miliar boleh, mungkin 50.000 orang. Ya, tapi kalau satu orang 50 miliar sudah pasti ditolak. Seperti itu. Ya. Jadi kembali lagi ke teman-teman semua, saya bersama tim di sini hanya mengedukasi, memberikan kesaksian. Saya berjuang 10 bulan dari nggak punya apa-apa, dari modal 1000 dengan modal semangat, sudah di ambang bangkrut. Sekarang saya sudah kurang lebih menjual VD senilai hampir 13 miliar. Ya, jadi kalian juga bisa. Kita di sini berdagang. Balik lagi yang tadi saya bilang. Kita di sini berdagang, beli murah, jual mahal, beli murah. Lakukan itu berulang kali terus-terusan. Ya, pasti kalian berhasil. Cuman kuncinya satu, fokus. Mungkin ada di sini Pak Muli mana ya? Di luar ya? Nah itu, ya. Sini Pak Muli, maju sebentar. Ini saya kasih satu kesaksiannya. Ini salah satu orang yang ikut saya di awal. Boleh tanya dia, kenapa dia sempat ngedrop? Ya, sharing dikit. Drop. Sharing. Biar orang tahu bener apa enggak sih yang saya ceritakan dari tadi gitu. Ya, sharing aja nggak apa-apa. Dia dari Jogja kebetulan. Oke, perkenalkan nama saya Pak Muli. Saya tinggal di Jambi. Ya. Saya pertama awal kenal VD, kenalkan sama Ko Ayong ya. Waktu itu sama, mungkin pertanyaannya apakah benar VD ini adalah langsung dari dev langsung gitu kan? Artinya langsung dari perusahaan VD. Waktu itu mungkin hampir sama ya dengan para leader yang lain ya kan, yang mau masuk ke VD bahwa VD ini beneran dari dev atau enggak gitu kan. Setelah saya coba cari info kesana kesini, saya tanya ke Johan, sama terus sharing sama Pak Ayong ya kan. Akhirnya saya bisa dapat kesempatan untuk meeting langsung dengan CEO Mr. Matthew Lim bersama dengan direktur marketing global Mr. Jensen. Nah, dari situ saya mulai yakin ya, gitu. Jadi mulai
yakin, optimis. Tapi memang waktu ada launching RCC, nah di situ mungkin saya agak sama gitu. Ada pemikiran waktu meeting nggak disebutkan, tetapi waktu apa itu? Ya, jadi waktu RCC launching itu nggak dibahas waktu meeting ya kan. Akhirnya saya mungkin masih ragu gitu kan. Nah, baru kemarin di acara Bali saya sendiri ikut ke Bali juga kan. Akhirnya saya memutuskan bahwa VD ini adalah real project gitu. Dan ya alhamdulillah saya sekarang sudah posisi V1 ya kan. Ya mudah-mudahan target V2 dan V3 bisa tercapai ya segera gitu ya. Ya mudah-mudahan teman-teman semua di sini juga sama ya kan. Mungkin pertanyaannya di awal mungkin masih ragu, tapi nanti seiring dengan belajar pelan-pelan nanti akan melihat bahwa VD ini benar-benar real project gitu. Apalagi tadi sudah disebutkan sama Coach Johan bahwa nanti akan launching Reward City. Inilah sebenarnya tujuan dari visi misi dari VD. Ketika marketplace nanti launching, maka hampir sama dengan mungkin seperti Amazon kalau yang udah kenal, dengan Alibaba. Jadi bisnis yang dia visi misinya marketplace atau big data, maka berpotensi akan long term. Dan ini bisa menjadi sebuah solusi finansial bagi kita yang kepingin mungkin pengen lebih maju dalam hal finansial atau solusi freedom finansial ya. Bisa dipelajari pelan-pelan. Silahkan nanti menghubungi atau koordinasi dengan upline-nya masing-masing. Itu. Berapa pendapatan sebulan, Bro? Oke, per hari. Ya, alhamdulillah karena sempat drop juga. Sempat selingkuh ya. Iya. Ya, alhamdulillah sudah di atas $100 per hari. Gitu. Farmuli ini awalnya dia itu sangat percaya lah. Intinya dia sempat drop. Dia drop maksudnya mungkin kehilangan rasa lama, saya juga nggak tahu karena dia nggak curhat ke saya, tiba-tiba hilang aja. Kalau memang dari awal waktu itu dia fokus terus, mungkin sekarang pendapatannya sudah lebih dari 100 juta. Karena rata-rata leader-leader di awal yang fokus semua 100 jutaan. Nah, terakhir saya bilang sama Farmuli, kamu harus ke Jogja. Zaman ya. Buktikan lagi lah sekali. Nah begitu dia pulang dari Bali, akhirnya mulai ngegas lagi. Sampai hari ini juga baru posting 10.000 USD dari ya. Yang penting di video itu harus fokus. Kuncinya cuma satu, fokus. Pasti kalian bisa sampai dapat miliaran. Itu sudah pasti. Ya. Jangan di tengah mungkin kalian merasa punya wah udah cukup lah 10 juta sebulan, 20 juta sebulan, 30 juta. Kalau kalian bisa cari 300 juta sebulan, kenapa kalian nggak kerja? Benar nggak? Kalau bisa cari 3 miliar sebulan, apa kalian nggak mau uang miliar itu? Ya, pasti mau. Benar nggak? Kita semua di dunia ini sama. Kita berusaha cari duit, kerja, usaha, lain-lain ya. Jadi harus baik. Dia kebetulan ya. Ya kalau saran saya, pesan saya mungkin yang dapat info mulai hari ini kan bisa nanti koordinasi dengan upline atau cari tahu lah ya tentang VD itu seperti apa perjalanannya, dan ini sudah hampir 1 tahun perjalanannya. Jadi mulai November ya. Ya, November dan kebetulan nanti bulan November akhir sudah genap 1 tahun. Jadi selama 1 tahun ini alhamdulillah ya VD ini pembayarannya lancar gitu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah lancar gitu. Jadi mungkin teman-teman yang baru dapat info bisa pelajari pelan-pelan ya kan, fokus. Jika mungkin ada kendala ya silakan nanti langsung ditanyakan gitu ya. Oke, cukup sekian, terima kasih ya. Jadi teman-teman balik lagi yang saya bilang, memang nggak mudah di video ini. Saya pun sama, setengah mati dari awal. Sampai hari ini pun saya fight terus. Boleh Pak? Saya lagi menanyakan
yang mendevelop, yang mengcreate ini benar-benar real, dia menggunakan platform smartphone ini ya. Betul. Dan itu pengetahuan Pasti. yang kedua, kita interaktif ya. Ini yang namanya ini sukanya berapa ini? 10 miliar. Dengan kondisi sekarang sudah berapa? 9,4 miliar beredar di pasaran termasuk di tangan bos. Pertanyaannya Pak, saya butuh informasi mapping pada waktu pertama ICO berjalan itu muncul di harga berapa? Waktu ICO dia menjual 6,5 miliar. Per videonya ada berapa? Waduh, saya itu belum ngikutin Pak, karena saya join DVD itu November. Yang selanjutnya Pak, kalau kita berbicara tentang koin, itu kan ada yang namanya kripto aset. Jadi pengertiannya kripto kita beli kayak BCSL, kayak ETH. Kita beli dulu tahun berapa, sekarang jadi berapa. Jadi kita dapat dari harga namanya capital gain. Jadi harga pada waktu kita beli awal, kemudian kita simpan, kemudian harganya menjadi sekian bulan. Artinya kan kita punya listrik. Nah yang kita butuhkan selama ini apa memungkinkan suatu saat yang namanya Bitcoin ini kita simpan dan kemudian benar-benar menjadi aset kita. Oke. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah mengajarkan member komunitas untuk hasilnya disimpan, buka lagi kapan gitu ya. Enggak. Di VD saya setiap hari suruh tim saya jual. Ada barang jual. Ingat ya, kita berdagang. Ya, kita bukan mau nyimpen aset. Kita ini mau berdagang. Rumus berdagang, juallah barang secepat mungkin. Ya. Kalau pertanyaan seperti Bapak kayak gini, boleh kalau mau simpan. Tapi ingat, di saat kalian sudah memutuskan menyimpan aset ini, resiko di tangan masing-masing. Ya, paham ya Pak ya? Jadi simpanlah yang kita bisa sanggup hilang. Karena kalau yang namanya aset, naiknya bisa banyak, turunnya pun bisa banyak. Yang tahu harga akan naik atau turun, cuman yang di atas. Saya nggak tahu, mungkin kalau mau tanya trader, mereka pun pasti nggak tahu. Jadi saya tidak mengajarkan community kita untuk gambling. Ya, kita sudah dikasih kemudahan loh. Beli 70% diskon, jual harga pasar. Beli 70% diskon, jual harga pasar. Apa yang mau kita pikirkan untuk tunggu dia naik 100.000 apa berapa kali lipat? Nggak usah. Itu prinsip saya Pak. Ya, kita mau komunitas ini bertumbuh secepat mungkin. Dengan cara apa? Buktikan 25.000 member saya setiap hari saya suruh jual. Tidak ada yang saya bilang, kamu ikut video ya, pokoknya nanti koin bisa naik 100, 200, 1000, 3000, 10.000 kali lipat. Saya nggak pernah mengajarkan seperti itu. Ya, saya mau semua tim itu main aman. Di saat kita sudah bisa jual. Ya, jangan gambling. Itu saran saya. Tapi balik lagi, kalau bagi orang yang percaya sama teknologinya mau simpan, boleh. Tapi kalau misalnya cuma mengharapkan simpan sebulan naik, 2 bulan naik, jangan harap. Kalaupun mau simpan, simpanlah, anggap koin yang kalian mau simpan ini hilang. Ya, buka 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, itu baru akan jadi uang Pak. Contoh ya. Satu artis Indonesia yang kaya dari cryptocurrency, mungkin kalian juga semua pasti tahu, Syahrini. Ya, dia waktu harga kripto masih murah, mungkin ada temen dia nawarin atau siapa saya nggak tahu. Dia membeli kalau nggak salah Bitcoin sendiri 28 juta, dapatnya banyak. Ya, dia jual 7 tahun kemudian. 7 tahun. Waktu Bitcoin harganya 10 juta. Berapa uang yang dia dapat dari hasil penjualan itu? 700 miliar lebih. Ya. Coba kita bayangkan, kalau waktu itu dia tahu dia punya Bitcoin, dia beli murah, waktu naik 100.000 dia jual nggak? Waktu naik 500.000 dia jual nggak? Nggak nunggu sampai 10 juta lagi, bener nggak? Nggak ada manusia yang bisa tahan kalau kita pegang aset harganya naik 2 kali lipat, kita masih nggak mau jual. Pasti jual.
Ya, saya melakukan itu di 2017. Pertama kali saya main Edinar koin ya, saya dalam waktu sebulan saya berhasil mengumpulkan 50 Bitcoin di harga 13 juta. Waktu naik 15 juta, saya jual semua. Dalam waktu sekejap saya untung berapa? 150 juta ya, benar ya? Saya sudah berpikir saya ini pemain kripto terhebat waktu itu. Dalam sekejap untung 150 juta untungnya, benar ya? Ternyata di akhir tahun cuma beda 8-9 bulan harga 1 Bitcoin 270 juta. Berarti saya pintar apa bego? Ya, itu maksud saya. Jadi kita nggak usah, walaupun kita dapat barang ini bukan berarti kita ini pemain kripto, enggak. Kita dagang kok. Ya, kita beli diskon jual, kita beli diskon jual, fokus seperti itu. Nggak perlu kita tunggu enggak. Tim saya yang setiap bulan menghasilkan ratusan juta sampai miliaran, mereka itu selalu menjual tiap hari. Bukan dapat segitu banyak karena kenaikan koin. Udah nggak zaman kita main koin yang tunggu naik baru untung. Ya. Sekarang zamannya mau naik mau turun, koin itu tetap untung. Cuma dividi. Ya. Nyambung kok. Oke. Jadi menarik ini karena ketika justru edifikasinya Kojo adalah jual, berarti kan semua jual nih. Itu tidak ada edifikasi dari pusat untuk hold. Artinya enggak, malah bos suruh kita jual. Kenapa? Karena dia sangat yakin produk ini ada demand-nya dengan teknologi yang dia jual. Paham ya? Dia sangat yakin dengan teknologi dia, ya. Dia yakin demand ini akan selalu ada. Tadi dengar presentasinya Bastian ya, produk-produk yang mau memakai jasanya Vidi, kalau mau dapat diskon 20% harus beli koin di exchanger untuk bayar ke perusahaan. Jadi ada satu bos yang sangat confident walaupun kita jual tiap hari, dia nggak takut harga itu akan anjlok. Dan dia buktikan benar. Karena di awal November saya bawa project ini ke Indonesia pertama kali saya jalankan, harganya 7. Ya, pernah naik sampai 37, bayangkan. Padahal network itu makin berkembang, tapi koin ini malah bisa naik sampai 37. Masuk akal nggak? Padahal apa? Padahal kita bukan main seperti kripto-kripto sebelumnya loh. Yang kalau kita mau main koin itu kita harus beli koin, masukin koin itu. Beli koin, masukin koin itu. Kalau yang seperti itu wajar naik karena beli koin semua kan di exchanger waktu awal-awal project ya. Tapi ujung-ujungnya kan rontok. Ya. Seperti itu. Clear ya semua ya? Oke. Jadi sekali lagi buat teman-teman semua, mungkin kedatangan kalian ini bisa mengubah hidup kalian seperti yang saya dapatkan 10 atau 11 bulan yang lalu. Ya. Jadi setelah dari sini saya berharap teman-teman bisa belajar, ya, bisa nggak mesti langsung join. Yang penting kalian tuh belajar dulu lah, pahami benar-benar. Kalau sudah siap, nanti kita jalan bareng. Oke? Terima kasih semuanya. Habis ini kalian boleh makan. Sampai di sini aja sharing saya. Salam Vidi. Aku menunggumu di Vidi. Bye bye. Oke, terima kasih Pak Johan yang luar biasa. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa, boleh? Wah, ini sampai ininya rubuh nih. Oke, sebelum kita makan, kita foto dulu bareng ya dengan Pak Johan biar kita ketularan, boleh? Nah, kita ayo semua merapat ke depan, kita baris di sini, kita foto bareng. Ayo kita foto bareng, nanti kita panggil Pak Johannya. Ya, ayo di depan, di depan. Siap, Bang? Siap. Ini Yogyakarta. Gaspol, Remblo. Pulang ya. Loyo. Belum makan semua ini. Yesnya agak kenceng. Oke, kita aja.
Ayo kompak, masa nggak bisa kompak nih? Saya bilang di Yogyakarta. Aku menunggumu di BD. Gaspol Remblong. Menunggumu di BD. Yes, Gaspol Remblong. Oke. Biar kencang maksudnya. Siap. Sudah siap semua? Siap. BD Yogyakarta. Makan, yuk.